Ini yang mesti ditanamkan baik-baik di diri kita. Apalagi sosok guru. Kalau saya rasa guru tidak ada yang tidak percaya diri di sini. Saya yakin sudah percaya diri karena sudah sering menghadapi anak-anak. Nah, selanjutnya adalah sedikit referensi cerita. Dan masih banyak. Ada karena sibuk, malas, masak, ngurusin rumah. Iya. Nah, tapi sebenarnya ibu mendongeng itu tidak mesti kita harus membaca yang betul-betul baca-baca di hafal. Kita ambil perumpama, lagi masak. Oh, saya lagi masak. Anak di sebelah, lalu suatu hari ada seorang ibu muda yang cantik jelita lagi memasak. Maka itu menceritakan sebuah kejadian yang kita lakukan anak atau membuat sesuatu. Jangan berpikir harus ceritanya paling benar, harus ceritanya benar. Mendongeng itu bukan mulai dari situ. Kalau sudah kita berpikir mendongeng harus membaca cerita yang banyak, itu sama. Ya. Tujuan mendongeng kan membuat hal-hal berkesan terhadap anak dan kita dongeng. Itu penting. Kalau kita sendiri belum ada interaksi lebih jauh, karena dia akan berkesan ketika nanti dia sudah dewasa. Aku pernah dongeng sama orang tua. Aku pernah bicara sama orang tua. Ada ngebangun kepercayaan diri buat dia. Hal seperti itu. Oke. Tadi sudah. Sekarang kita masuk ke dalam prosesnya. Bagaimana prosesnya ini? Ini saya ambil dalam umum ibu-ibu, tidak keseluruhan yang saya ambil. Jadi gambar umum yang bisa dipakai. Ya. Persiapan sebelum tampil. Tampil ini bukan hanya tampil depan kelas, depan satu sekolahan, tapi depan anak kita juga. Pertama, satu, memilih cerita atau membuat cerita. Seperti saya bilang tadi, memilih atau membuat cerita. Ya, bagi yang sudah sering membaca cerita, pasti yakin, saya yakin dia akan tahu cerita apa yang mau dibawakan. Nah, yang pertama, memilih cerita dari referensi buku cerita. Itu salah satunya. Ya, di sini terutama di perpustakaan daerah ini pasti banyak cerita-cerita yang seru. Kalau kita naik ke atas cerita dongeng pasti banyak. Ya, contohnya saya tanya dulu, ibu tahu nggak cerita di Kabupaten Pasir cerita apa aja sih? Yang ibu tahu kan apa? Cerita di Kabupaten Pasir. Aduh, iya benar. Yang sudah dikomikkan tahu nggak? Berbeda Yus. Ya. Nah, itu dikomikkan. Dan saya kemarin dapat komiknya. Dan kebetulan saya ketemu orang yang membuat komiknya. Ternyata teman saya. Iya, dia juga baper gitu. Oke, dan yang kedua, membuat cerita sesuai selera dan rumusnya. Nah, ini penting. Ya. Kenapa ada rumusnya? Berbicara rumus seperti di bawah, kita harus mencari rumus untuk cerita. Sesuaikan ceritanya ke siapa kita mau cerita. Itu rumusnya. Terus durasinya seperti apa yang mau kita katakan. Jangan sampai kita membuat cerita yang diceritakan, yang kita mau ceritakan adalah suami kita atau pacar kita. Kan nggak nyambung. Suatu hari, ya, tapi nggak nyambung, nggak boleh. Tapi kalau anak-anak sudah tahu ceritanya, wah, kita bisa buat dia. Karena dunia anak-anak itu kalau bahasa kasarnya orang dewasa, dunia yang mudah dibodohi. Tapi kita jangan membodohi, memberi dia keterangan lebih jauh, lebih percaya diri. Jangan sampai jujur. Sekarang saya di SMP, kendala saya mengajar adalah anak-anak kurang percaya diri untuk menunjukkan keahlian. Apa yang saya lakukan? Saya tarik satu-satu anak-anak. Saya contoh. Kalau dulu mungkin saya waktu angkatan saya, angkatan zaman generasi milenial, ditanya ke kelas, guru datang langsung, siapa yang bisa ikut lomba pidato? Kalau dulu ditanya gitu semua anak-anak. Bisa nggak bisa, yang penting angkat-angkat, yang penting belajar. Kalau sekarang datang ke kelas, siapa yang bisa ikut lomba pidato? Pulang aku, tunggu. Ya cuma orang-orang anak tertentu saja yang mau. Apa kendalanya? Dia dari awal sudah tidak merasa percaya diri dengan kemampuan yang dia punya. Tapi nyatanya ibu,
Saat saya ketemu anaknya dan anaknya mempraktekkan karyanya, kemampuan dia bisa saya katakan layak di atas rata-rata. Tapi dia kurang percaya diri karena di awal dia sudah tidak memiliki rasa itu. Di lingkungan keluarga tidak, di lingkungan sekolah tidak. Bukan berarti pendidikan di sekolah salah, tidak. Karena sudah terpengaruh dengan teknologi, itu di handphone. Jadi gimana cara saya supaya bisa masuk ke dunia mereka? Datang saya, pertama yang saya kenalkan adalah anak-anak yang suka main game mana? Angkat tangan yang main game. Main TikTok mana? Angkat tangan. Membaca komik mana? Dan saya harus paham game apa yang dia mainin, komik apa yang dia mainin, dan FYP apa yang seliweran dia sering lihat. Kalau saya sudah masuk ke dunia dia, secara tidak langsung dia akan percaya diri terhadap saya dan ngomong ke saya, Pak, saya bisa ini loh. Dan itu sudah terbukti saya lakukan. Kalau kita sendiri tidak mau mendekati anaknya atau mencari tahu anaknya, itu susah. DST susah banget itu. Sangat susah. Karena apanya susahnya tadi mencari bakatnya susah. Padahal anaknya berbakat. Yang parahnya saya tahu pas dia lulus. Dia cukup nyanyi, suaranya bagus. Terus selama ini kemana aja? Dia nggak mau ikut school. Ditanya bisa nyanyi nggak jawab. Ternyata cuma nyanyi di rumah. Karena dia tahu sebatas saya cuma jago nyanyi di rumah. Udah sebatas itu. Karena tidak pernah ada dorongan dari keluarga, ya, dari orang-orang terdekat dia. Itu pengaruh, sangat pengaruh. Itu yang saya alami. Jadi sekarang, ya alhamdulillah saat saya masuk ke SMP 2, saya mulai berkomunikasi sama mereka datang. Saya bisa ini. Mereka berani menunjukkan bakatnya. Saya tekankan adalah kamu dipilih, kamu mengikuti lomba bukan untuk menang, tapi cari ilmunya, cari pengalamannya, itu yang benar buat kamu ke depan. Kalau saya cari menangnya saja, saya datangi dirinya. Bagi dua apa aja? Kan gitu, enggak. Nah, terus yang saya tekankan lagi apa? Nanti ketika kamu gede, kamu gede nanti ya. Sekarang kamu mungkin memperbaiki nilai kamu itu mudah. Karena apa? Kamu datang ke guru, Pak, Bu, nilai saya jangan bisa dibagusin nggak? Gurunya coba ini kerjakan soal ini nilai ditambah. Tapi saya balik. Bagaimana kalau di masyarakat? Ketika kamu bersosialisasi sama masyarakat, datang ke masyarakat, cerita ke masyarakat, tetangganya ngomong, itu naik motor mobil-mobil, suara orang mana sih mobil, tiap malam bergitaran, nggak akan mungkin kamu bisa baiki nilai di mata masyarakat. Kamu datang ke tetanggamu, Pak, saya orang baik loh, Pak, saya nggak seperti itu, Pak, nggak mungkin bisa. Nah, di awal dari sekarang. Yang paling saya tekankan, saya selalu ngomong, saya tidak butuh anak yang pintar, saya tidak butuh anak yang cantik, saya tidak butuh anak yang cerdas, saya tidak butuh anak yang gagah. Yang saya butuh adalah anak yang memiliki adab dan etika. Kalau sudah punya itu, ilmunya juga akan seimbang. Tapi ada badan anak yang pintar, adabnya nggak ada, sombong. Selalu punya itu, dan terjadi itu saya tekankan anak. Ketika dia memiliki adab, apapun yang dia lakukan, ilmu apapun akan masuk ke dia. Itu yang saya selalu katakan. Oke. Selama di kita, maksudnya kita katakan dongeng. Ya. Nah. Terus yang kedua, menyiapkan alat peraga bila diperlukan. Ya, alat peraga itu cuma sebagian dari cara dan teknik mendongeng. Ya, jadi alat peraga contohnya buku atau demokrasi. Ya, kalau di dalamnya sama. Misalnya saya mencoba seperti ini, saya memperagakan alat peraga. Ada alat peraga yang digunakan cuma sekedar pegangan atau udahlah cuma sekedar lewat. Ada alat peraga yang dimaksimalkan semaksimal mungkin. Contoh misalnya ini alat peraganya ini. Saya akan melakukan sebuah adegan. Ya, jika saya menikah, saya menggunakan alat peraga itu sebagai pakem saya ketika memberikan adegan terbaik. Contoh. Ya, aku tahu kamu dulu memang suka sama dia, tapi di dalam dasar sendiri hal itu tidak membenarkan untuk sekarang. Cobalah kamu jadi referensi yang nanti.
Ada yang dimaksudkan memindahkan ke satu tempat. Nah, pemanfaatan properti, kalau saya bilang alat peraga seperti tongkat, ada kertasnya gambar gajah, gambar singa. Oke, itu bagus, sangat bagus kalau mau kreatif. Atau alat peraganya penyihir, buat aja pakai sihir sama buat aku sihir, sudah alat peraganya dimainkan sama orang berputar dan sebagainya. Itu menjadi salah satu alat peraga pemanfaatan yang bagus. Terkadang dalam mulai bangun yang masih salah kaprah, alat peraganya dilempar. Kalau saya jadi guru, saya sudah nilai minus. Jadi tak kasih. Pada suatu hari datang saya program gagal selesai, ambil satu. Jika datang taruh lagi di bawah karena gak ada meja, lempar ke bawah karena nggak boleh mundur. Itu kesalahan yang fatal ketika mundur. Hargai apa yang kalian buat. Nah, kalau misalnya sudah ada meja nih, ini baik-baik. Gajah pun mulai turun ke bawah. Ada bentuk gestur yang kalian gunakan saat memperagakan satu buah alat peraga. Nggak cuma sekedar main karena buru-buru takut dan sebagainya, lempar sana lempar sini, dan alat peraga tidak ada atau properti yang besar di belakang tapi tidak dimanfaatkan. Itu kesalahan fatal dalam mendongeng. Oke. Lanjut yang ketiga, memahami dan menghafalkan cerita. Memahami dan menghafalkan itu pasti berbeda. Memahami kita cuma mengingat garis besarnya saja, jangan semuanya. Itu paling penting. Ya. Jadi jangan terbebani oleh menghafal. Kalau kita bicara menghafal, semua manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menghafal. Ya. Tapi kita punya kelebihan sendiri. Nah, cari kelebihan itu ketika kita mulai mau berlatih. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, gimana mau usaha? Lo apa sudah malas, capek. Nah, itu musuh terberat manusia. Ya. Oke, termasuk saya tadi. Oke, selanjutnya. Ciptakan suasana akrab. Ini paling penting. Nah, ini kadang susahnya di situ. Kalau sudah mendongeng ini di depan ngomong apa ya? Hal yang pertama kita lakukan adalah salam yang menarik. Ya, bisa. Bangun. Pertama, teknik baca perhatian ya tadi nyanyi. Kalau kau suka, sekali ajak bernyanyi anak-anak. Pertama awal atau salam. Salamnya diubah sedikit. Misalnya, mukadimah di awal nih bagi yang muslim, ya bagi yang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam dulu, baru segala puji hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmatnya terhadap kita. Dan tak lupa anak-anak, selawat serta salam kita berikan kepada sang penunggang unta kita yang tak pernah berdakwah, yang tak pernah telah berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak lain dan tak bukan adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita rubah teks untuk menarik perhatian anak-anak. Itu penting. Ya, kalau kita biasa kan umum, ada beberapa hal tanpa mengurangi rasa hormat kita. Nah, itu hal-hal yang menarik yang harus kita ciptakan. Nah, itu saya yakin ibu-ibu sebagai guru pasti sering lagi sebagai hal seperti itu. Karena apalagi sekarang kan kurikulum merdeka ya, P5 ya, pendidikan keras, banyak kerjaan, itu udah banyak. Kayak ini mencari perhatian itu banyak sekali kalau mencari perhatian kalau di YouTube itu berhamburan di YouTube itu. Oke, yang kedua aksi yang mengesankan. Aksi yang mengesankan adalah gestur. Kalau kita mau beraksi, lakukan aksi itu sebaik mungkin. Ya. Semisalnya kita membicarakan tentang datanglah seekor tikus menghampiri sebuah sarang tawon. Nyeleneh. Kita cerita seperti itu, tapi itu kita biasa. Gimana kalau tahu? Datanglah seekor tikus mendekati sarang tawon. Gestur kita berubah. Anak-anak akan seperti kita. Tapi kalau kita datangnya tikus.
Aduh, udah. Anak-anak cuma, udah, itu doang. Itu saya pada alami ibu. Bagaimana rasanya ketika MC di ulang tahun anak-anak PAUD yang ketawa mamanya, anak-anak cuma salah, saya salah channel, salah sentuh. Tapi saya belajar dari kesalahan itu, bagaimana menghadapinya. Oke. Selanjutnya, kedua, tebak-tebakan yang segar. Kita berikan tebak-tebakan yang segar ke anak-anak, jangan yang menyusahkan ke anak-anak. Contoh, misalnya, anak-anak itu tingkatannya berbeda ya. Saya coba ke ibu-ibu deh. Kita berikan tebakan ini. Ya siap ya, saya tanyakan. Di pesawat ada 5 huruf kata. Jatuh 1, sisa. Yang ini bisa jawab. Di pesawat ada 50 bata, 50. Jatuh 1 ke bawah, sisa. Hah? Jangan takut, percaya diri. Ibu, mana ini? Pesawat terbang. Pesawat terbang, bawa bata. Jatuh 1, batanya tinggal berapa? 50. Pesawat itu terbang, batanya ada 50, jatuh 1. Bata yang di pesawat tinggal berapa? Tetap 50. 49. Oh, bener ya. Habis nggak tahu jatuhnya apa. Oke, tambah. Kadang mancing sih. Jadi nggak percaya. Seperti apa? Tahu tugasnya masukin gajahnya. Nah, terus kalau masukin jerapah ke dalam, Keluarin gajahnya, masukin jerapah. oke, buka gajahnya, gajahnya, jerapahnya tuh. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang berikut, kadang-kadang anak-anak atau ibu-ibu di sebuah hutan, Raja Singa mengadakan sebuah pesta. Nah, ibu-ibu siapa yang tidak hadir di pesta tersebut? Jerapah. Jerapah, betul. Karena jerapahnya di Kulkas. Oke, betul. Nah, saya anak-anak berjalan menyusuri sungai. Tapi sungai itu ternyata dipenuhi oleh banyak sekali buaya. Tapi saya menyeberang sampai di seberang selamat. Kenapa? Buayanya ikut pesta. Buayanya nggak ada. Buayanya Pesta. Terus sempat saya mati. Kenapa? Karena kejatuhan kan. Nah, cerita yang menarik terputar itu yang membuat anak-anak berpikir. Kita coba itu. Terus lagi saya tanya lagi. Tikus ulang tahun dikasih apa? Keju. Dikasih sepeda. Nah, tikus ulang tahun kasih sepeda. Nah, sekarang pertanyaannya, tikus sembunyi di dalam kulkas. Kita ini nggak tahu. Saya tahu terus di luar kulkas gimana? Karena ada nah, bukan pertanyaan interaktif, pertanyaan yang buat dia berpikir dan merasakan, oh iya juga ya. Nah, ya masih banyak yang bisa kita buat, tapi yang lebih ekstrim. Nah, kalau misalnya saya buat yang lebih ekstrim untuk di kanan guru saja, pertanyaan saya untuk di kanan guru. Ini pesawat tabrakan, asapnya warna-warna. Kita yang belum tahu, saya coba untuk lebih jauh. Pesawat turunnya warna asap akan terlihat setelah pesawat tabrakan. Pesawat tabrakan, asapnya warna apa? Transparan. Pesawat tabrakan, asapnya warna apa? Warna asap akan terlihat setelah pesawat tabrakan. Warna asap akan terlihat setelah pesawat ini. Pesawat tabrakan. Nah, mulai dulu warnanya apa? Asapnya. Warna apa?
pesawat terbakar, asapnya berapa? Ini berikut orang tua semua, berarti pusing. Hitam, warna asap akan terlihat setelah pesawat tabrakan. Itu pesawat tabrakan, asapnya warna apa? Hitam. Pesawat tabrakan, warna apa? Transparan. Oke, saya kasih jawabannya deh. Kalau banyak, caranya adalah berpikir kritis. Kalau asal kemana tangan saya soal? Warnanya apa? Tapi saya di sini pegang warna tadi apa sih? Api tadi kan? Enggak ya. Kemudian mengasah otak mereka bisa jadikan salah satu tips untuk menarik daya perhatian mereka. Pasti mereka akan bertanya, Bu, nggak apa Bu, itu lagi, nggak apa-apa, aja terus. Itu pendekatan kita lebih dekat ke arah. Oke, lanjut. Yang ketiga, pendekatan kedua. Selanjutnya, dan terapi. Nah, ini biasanya kita bisa selingin ya. Karena lagu-lagu itu salah satu bagian faktor yang mendukung peran motorik anak. Lagu-lagu enggak istilahnya kalau saya katakan sangat membangun suasana lagu-lagu itu. Asal yang dibuka jangan lagu lungkar ya, jangan lagu-lagu yang lagu anak-anak ya. Ping ada sepeda itu bisa. Lagu-lagu yang nggak pernah dia lihat tapi enak didengar ya. Itu bisa kalian ibu masukkan ke dalam satu buah atau pakai stop, tidak jadi masalah. Ya, sebentar. Oke, selanjutnya adalah permainan ringan dan terakhir. Nah, kalau permainan ringan dan interaktif ini saya yakin ibu-ibu sudah menguasai semua ekspresi di sekolah kelas kan. Saya yakin sudah biasa. Kayak angkat tangan, terus putar-putar, sudah pernah pasti. Ada yang belum pernah? Kalau belum kita coba. Tapi kalau sudah pernah saya malas coba. Sudah pernah? Coba. Kalau sudah pernah, rata-rata. Ibu bisa ikutin saya ada berdepan. Ulang. Ibu angkat tangannya ke atas. Jangan ikutin saya. Oke. Sekarang ikutin saya, ibu-ibu. Sudah? Nggak ada komando. Oke, sekarang kita coba. Kita putar tangan dua satu kanan. Putar stop. Kirinya. Putar stop. Tuh. Dapat. Naikkan lagi. Sekarang fokus. Cepat diri kita. Putar. Lagi. Stop. Kalau saya sudah putar. Bisa kita lakukan. Oke. Bukan di saya. Oke, kita lanjut. Saat bambu dongeng. Nah, ini juga salah satu pesan hal yang perlu disiapkan dalam tata dongeng. Yang pertama
posisi duduknya sebaliknya. Ya, misalnya saya bawa ini kenalkan teman saya, ya. Namanya Ujang. Ini Ujang. Ini saya biasa kalau saya bodongnya. Tapi kalau saya sedikit, tapi kalau begini nggak bagus kalau misalnya punya boneka cuma berdiri gitu. Kita ajak dia duduk. Saya misalnya aja. Ini alat peraga ya Bu ya. Kalau nggak ada alat peraga posisi duduk juga penting. Cek satu, oke. Lebih bagus, lebih hilang. Cek satu, cek. Oke. Sudah? Oke, kedengaran? Oke. Nah, posisi duduk juga mempengaruhi, termasuk dari peraga yang kita pakai. Misalnya saya bawa namanya si Ujang, yang ke depan. Oke, dia memang pemalu. Ini yang saya buat untuk diterapkan ke anak. Sebenarnya boneka ini nggak bisa hidup, tapi kadang ada anak yang nanya, Pak, Ujang makan apa? Itu kan pertanyaan yang menurut saya abstrak dan imajinatif. Itu dunia mereka. Ya, nah seperti sekarang, saya jalan ke depan. Ada cowok tuh satu. Oke, hal yang seperti ini biasanya kita buat. Yang enggak, biasanya kamu adalah sosok boneka yang paling sering buat anak-anak nangis. Kok bisa? Lihatin aja rambutmu. Kenapa? Gampang. Ayo, aku sekarang. Oke, nah ini yang biasa saya lakukan ketika mengajar, karena bermain. Nah, ini contoh, duduk posisi dulu juga mempengaruhi. Oke, Ujang istirahat dulu ya, 1, 2, 3 tidur. Oke, salah satu karakter yang kita bawakan peraga di sini mengatur posisi duduk atau karakter vokal, penokohan, ekspresi dan kelenturan. Wah, ini juga penting nih, karena saya penari, otomatis saya pakai lentur. Enggak juga, ya. Karena nggak saya pakai. Paling kalau saya pakai mencontohkan kalau misalnya ceritanya saya angkat tentang kerajaan atau saya angkat tentang perang. Oh, itu sudah saya masukkan karakter-karakter misalnya di pasar, kita angkat tuh tahu pasar. Anak-anak semangat. Oh iya, padahal saya sudah berbelajar. Mereka senang aja. Apa yang kita lakukan menurut mereka itu sesuatu yang baru. Jangan malu untuk melakukan itu. Tapi kalau saya tidak malu, hal yang paling penting saya di benak saya yang saya lakukan mulai dulu sampai sekarang, ini yang disampaikan oleh dosen saya. Kalau mulai percaya diri adalah satu, lebih baik kamu malu tapi bagus daripada kamu malu tapi malu-maluin. Dua hal yang berbeda. Kita tampil, mulai berakting. Tapi kalau ada rasa malu, yang jadinya acting tadi jadi buyar. Tapi kalau sudah kita pede dari awal, acting itu akan selalu meningkat lagi. Dan orang yang melihat yang tadinya nonton tidak kenal, dia akan tepuk tangan. Karena apa? Kita fokus ke kita atau fokus ke hal yang kita lakukan. Itu yang paling penting. Oke. Nah, terus karakter vokal, penokohan, kelenturan, ini yang betul-betul kedengaran itu. Cek, oke. Oke. Nah, penokohan, ekspresi, kelenturan ini juga untuk penokohan ya, penokohan. Kalau penokohan kita banyak bicara. Nanti kita akan praktekkan, kita akan belajar sama-sama. Saya akan ajak ibu-ibu untuk mengubah suara mereka, ibu-ibu semua. Kita akan belajar. Saya yakin bisa. Oke. Selanjutnya, dengan alat peraga, boneka, buku apa saja yang aktif di sini. Kalau buku apa sih? Buku dongeng. Tinggal kalian tunjuk ibu-ibu dongengnya. Singa memakan padi. Ada singa, tunjuk. Kamu tidak ubah suara. Gajah pun datang mendekat. Oke, seperti itulah ya. Berbicara tentang alat peraga, buku yang kita gunakan bukan buku yang kita pakai seperti tadi. Itu cuma dalam teater. Kalau dalam dongeng, buku adalah salah satu cerita yang isinya tentang buku-buku hewan, ada gambar. Kita bisa mencontohkan itu. Selanjutnya, nah
ini juga salah satu hal-hal yang penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah jangan terburu-buru, lakukan dengan tenang. Nah, ketika saya ngobrol, saat saya menjadi penyiar, effortnya udah beda, suasananya udah beda sama saya saat ngomong seperti ini. Contoh kecil, saya ngomong di depan ibu-ibu seperti ini. Saat saya disuruh diminta menjadi seorang pembawa acara atau menjadi pembawa acara dalam satu acara, akan saya ubah suara saya. Gue ini ya. Oke, maksud saya seperti apa? Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Oke, itu yang dirubah dalam hal vokal. Tapi itu mudah sekali, sangat mudah. Bisa saya ubah lagi, saya tinggi, saya rendahin, atau jadi suara itu. Oke. Itu untung ya, kita hari ini ketemunya kalau saya bilang yang susah itu kalau imbang cewek cowok. Untuk tekniknya agak susah belajar kan cewek semua, ibu semua. Karena karakternya pasti beda sama cowok. Suara saya pasti beda. Nanti yang beda. Kita akan bermain. Improvisasi ketika lupa alur cerita. Ini sangat penting ketika kita bercerita. Ayam berlari lupa lari. Udah karang aja. Ayam berlari ke dalam dapur. Apa dapur? Dia melihat kulkas dan buka kulkas. Ternyata di dalam kulkas ada saudara ayam. Menyambung cerita bisa melihat situasi dan kondisi. Jangan bingung, sudah lupa blank sama sekali. Apa bisa? Nanti bisa disambungkan benang merah di akhirnya. Karena yang tahu ceritanya adalah kita. Beda ceritanya kalau Malik Kundang, ibu membawakan Malik Kundang dikutuk oleh pacarnya. Itu nggak akan nyambung karena anak sudah pasti tahu. Tapi kalau cerita yang kita buat atau parabel yang kita buat, itu suka-suka kita. Jadi jangan takut salah. Jadi jangan takut nggak bisa mendongeng. Ya, terus yang kedua, berikan suasana yang tertentu. Kita nanti naik turun itu penting. Jangan sampai kita ngomong datar. Itu juga mempengaruhi. Yang ada anak-anak itu proses. Karena fokus anak-anak, terutama anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, 2 ya. Fokusnya itu cuma sekitar paling lama adalah 30 menit. Lebih daripada itu mereka sudah buyar sana kemari. Itu yang kita kejar hari ini. Kenapa? Kok saya tahu? Saya kan dari SMP. Saya punya salah satu teman, mungkin ada ibu di sini saya kenal. Dari jauh-jauh dari mereka. Ya, saya punya wadah namanya Pondok Seni. Tempat belajarnya anak-anak dari yang kebutuhan khusus sampai yang TK, PAUD, SD, yang belum lahir pun enggak ada. Ya, SMA bahkan orang tua. Kebetulan saya mengajar di rumah adalah seni rupa, kaligrafi, hampir semua cabang seni. Jadi ada beberapa macam seni yang saya ajarkan di rumah. Ada biola untuk musik, ya, ada tari dan sebagainya. Jadi ada kelas privatnya. Nah, jadi di rumah itu ya saya ketemu anak-anak yang berbagai macam genre, terutama anak yang seni rupa. Anak seni rupa itu adalah anak-anak jago gambar, anak-anak yang effortnya pendiam. Betul nggak? Ibu punya anak yang jago gambar dia pendiam, tapi kan pendiamnya dia bukan karena dia nggak mau ngomong. Biasanya anak-anak sekarang yang suka pendiam perlu diuji. Kenapa? Dia punya dunianya di internet. Mau tahu apa dunia itu yang saya masuki. Bagus sebenarnya dunia ini ya. Anak sekarang tak tahu anak kita bahasa ini baca dari mana dia? Karena ada di salah satu kalau kita namanya WA ya kalau di HP, kalau di internet itu ada yang namanya aku lupa namanya apa. Dia berkumpulnya berbagai macam negara, dia ngobrol di situ, sharing di situ, nyaman di situ, itu yang dilakukan. Bahkan anak SMP saya kenapa seperti itu? Dan anak itu nggak saya jauhi, saya rangkul mereka, saya ajak mereka. Kenapa? Karena mereka punya kelebihan. Apa kelebihannya? Pronunciasinya dalam bahasa Inggris mantap. Walaupun itu dulu nggak tahu. Kenapa? Karena ternyata dia interaksi di internet itu bersama orang Inggris, orang luar. Jadi dia terbiasa. Cuma saat dia masuk ke sekolah, circle-nya beda, dia akan jadi orang yang terdiam. Dia nggak mau ngomong karena orang itu dunianya mereka, circle-nya udah beda daripada yang dia di internet yang dia hadapi. Ya, bukan dia berarti dia pintar banget, enggak.
Nah, itu yang penting kita pahami sebaik dulu. Karena anak SD pun sudah banyak Bu yang main seperti itu. Dan karena mereka jauh lebih tahu. Apalagi sekarang apa-apa sekarang ada AI. Tahu ya? AI. Apa aja mudah. Mau buat apa Ibu? Mau buat naskah pidato dalam waktu 1 menit jadi. Bebas. Mau apa? Buat soal jadi. Yang ngerjakan komputer. Bukan itu nggak usah mikir. Itu buat malas sebenarnya. Dan kadang itu saya pakai. Kenapa? Kalau saya kepepet, Pak Wahyu, nanti buat saya pidato ini. Nantinya 2 jam Bu. Mau acara. Buka aja. Open lagi. Buatkan pidato tentang kewirausahaan. Selesai, kasihkan. Sebentar, kesempatan menit ada AI. Sekarang edit foto, ada juga aplikasinya. Bahkan gambar pun, dulu zaman saya gambar karikatur, mau karikatur itu gambar muka besar, badannya kecil, dihargai 150.000 per lembar, bahkan 200. Tapi sekarang ada harganya. Kenapa? Ada aplikasi di handphone. Download aplikasi, foto muka kita, baru diedit, itu bisa. Gampang sekali. Makanya teknologi jangan mau kalah sama ketinggalan sama teknologi. Kalau kita nggak tahu, kita akan ketinggalan sama anak. Anak itu jauh lebih pintar. Hebatnya saya nggak bisa ditipu. Anak saya kasih tugas, buat komik selesai. Presentasi, saya pakai itu cerita. Ngambil di mana ini? Saya nggak ngambil Pak, saya buat. Sebentar. Buka HP, foto keluar. Referensi dia ngambil di mana? Jelas terlihat. Dulu udah jauh lebih pintar. Jangan sampai ketika sama anak-anak. Dan mereka nggak berani lagi sama saya begitu. Pertama-tama sama guru lain yang sering. Karena saya memang sering mainnya juga di internet, jadi saya nggak mau kalah sama anak-anak. Saya yakin anak-anak paham. Cuma saya lebih paham daripada mereka. Itu saya bilang, jadi kamu ngambil di sini punya ini. Ayo kamu hak cipta, kalau kamu hak cipta kamu diburu 20 tahun penjara. Belum boleh 1 juta. Dia namanya hak cipta, kamu udah punya hak ciptanya. Dia ngambil saja baru di belajar untuk membuat, belajar untuk berimajinasi atau membuat sesuatu yang baik. Jangan dicontoh terus itu, dan itu kebiasaan karena anak kalau tugas. Sekarang apa sih yang nggak bisa dikerjakan? Kecuali tugasnya nulis tangan ya. Itu udah oke pasukan. Tapi sekarang ada aplikasi yang bisa membuat tulis tangan karakter kita sendiri. Kita cuma buat huruf A sampai Z dengan karakter kita scan, lalu kita masukkan ke AI. Lanjut kita mau tulis apapun di situ, Word atau apa, dia akan jadi tulisan tangan kita. Sama persis. Hati-hati. Oke, selanjutnya. Nah ini dia. Ini mau selesai, enggak? Ada 40 halaman lagi. Tidak, jangan. Kreatif dalam penyajian mendongeng. Yang pertama, kreasi suara, narasi, penokohan, suara, ilustrasi, dan efek dari mulut. Ya, ini penting. Ini kita akan belajar sama-sama nanti. Ya, ini kreatif dalam penyajian mendongeng. Ini kreatif ya. Oke. Yang kedua, kreasi wajah, mimik, menggambarkan emosi. Ya, terus kreasi gerak tubuh. Nah, terus ada alat pendukung atau penguatan suasana. Nah, yang pertama adalah kreasi suara, narasi, penokohan, suara ilustrasi, dan efek dari mulut. Efek dari mulut apa? Suara jejak hidup, atau suara helikopter, atau suara apa lagi? Suara apa? Oke. Nah, itu kreasi wajah. Jangan sampai kreasi wajahnya membuat efek yang berbeda dari tindakannya. Aku lagi sedih. Aku nyambung. Dia ngomong sedih tapi dia ketawa. Ya. Atau misalnya ekspresinya, aku yang dipukul perut tapi kan nggak nyambung. Ini jangan sampai salah. Itu yang pertama. Apa yang kita lakukan? Terus kreasi gerak tubuh. Kreasi gerak tubuh. Sebenarnya kalau kita buka ini panjang, tapi kita akan bahas yang pertama tekniknya untuk hari ini. Kita fokusnya ke kreasi suara. Kita akan belajar. Oke, terus ada kreasi gerak tubuh ini gambaran besar saja. Kreasi gerak tubuh adalah gerak yang kita gunakan. Misalnya kita bisa menggunakan gerak-gerak pantomim. Misalnya apa? Ayo kita naik sepeda. Ayo, kita naik. Goyang. Ya. Hai. Begitu doang.
Naik tangga, jangan naik tangga. Gerakan yang simpel yang bisa kita lakukan dan itu yang bisa kita adaptasikan, ya. Dan itu bisa kita lakukan. Terus alat pendukung penguatan suasana, banyak alat pendukung. Boneka, saya bawa boneka 2 gitu. Nggak usah beli boneka yang apa. Kalau sebutannya ada yang tahu boneka apa itu? Boneka apa sebutannya? Boneka puper. Ini boneka biasa. Ternyata dari baca juga Bu ya. Oke, ini boneka yang bisa kita gunakan. Harganya murah-murah kalau ini jangan. Kalau untuk yang pertama coba lumayan, ya. Kalau ini beli yang kayak gini, ini mudah membangun suasana kita, ya. Gak mesti dia harus langsung, dia bergerak saja. Ayo kita hidup. Nah, bisa juga. Kanan, kiri, ajak anak-anak, depan, belakang, kan? Seperti itu aja mereka akan ikutin anak-anak. Nah, interaktif ya. Pertama yang itu alat pendukung, alat peraga banyak sekali yang bisa kita gunakan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke rumah. Ayo belajar berubah suara. Berubah suara. Balik bambu. Berubah. Oke, nah sekarang kita akan mencoba merubah suara. Pertama, sebelum kita masuk ke tekniknya, kita buat kesepakatan. Yang pertama, merubah suara itu tidak wajib dalam menurut. Kita buat kesepakatan. Merubah suara itu tidak wajib dalam menurut. Ya. Yang kedua, merubah suara itu adalah salah satu teknik dari berbagai macam teknik yang lain. Ya, jadi nggak pasti. Yang ketiga nih, merubah suara itu sangat mudah. Tetap aja kembali suruh merubah suara kan. Nah, jadi yang ketiga adalah merubah suara itu sangat mudah kalau tahu caranya. Nah, sekarang kita akan belajar caranya. Step by step. Saya minta ikuti supaya paham. Yang makan jangan dulu nanti kesedep. Bercandain. Oke, kita akan coba yang pertama. Ada 4 hal yang dipahami dalam perubahan suara. Yang pertama adalah nada suara yang kita gunakan, atau biasa maknanya adalah nada, ya, atau yang lain ya. Saya anggapnya nada lah yang kita pakai. Terus yang kedua adalah warna nada atau warna suara, itu bisa kita pakai. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah dialek, terus dialek, tempo, ya, yang kita bisa gunakan. Yang keempat adalah yang terakhir kosakata, pemilihan kosakata. Nah, oke, kita akan coba pelatihan yang pertama. Yang pertama duduk aja mungkin nggak masalah ya. Ada yang jago nyanyi di sini? Saya malu. Saya mau nyanyi. Kita akan coba. Saya akan pede. Ya, kau jadi dulu. Oke. Nada. Kita punya masing-masing nada kita di mana? Range nada kita paling tinggi semana? Kita akan paham. Ibu-ibu saya yakin pasti tahu do re mi fa sol la si do. Tahu. Kita akan coba sama-sama dan ikuti tangan saya. Kalau saya bilang do re mi fa sol la, oke? Bisa kita coba sama-sama? Kita akan coba. Harus. Ini dasarnya. 1, 2, 3. Do re mi fa sol. Hampir sama ya? Ntar lagi. 3, 2, 1. Do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. Oke, keren. Tepuk tangan buat kita dulu. Oke, nah, sampai tuh kita ada namanya nada falset. Kalau pas itu lebih tinggi. Nah, sekarang nada do re mi kita ganti ma. Itu yang paling tinggi saya. Nada saya gitu sampai akhir. Nah, kita coba.
nada kita. Kita coba nggak apa-apa. Seserak-seraknya sebatuk-batuknya. Ini itu nada kita. Oke, coba kita coba. Ya, ma. Orang dasar ya. Ikutin saja sampai mana sih? Dan saya dari bawahnya. 1, 2, 3 mulai. Oke, nah itu salah satu permainan yang saya anggap dan anak-anak bisa mengikuti. Nanti ibu bisa ajarkan dan ibu bisa mencoba di rumah. Itu nada-nada yang akan kita gunakan. Nada yang paling tinggi kita itu cukup nada yang bisa kita pakai. Misalnya yang paling bawah, nada yang paling dasar, nada yang paling rendah. Pertanyaan saya, nada yang paling rendah biasanya digunakan oleh sosok orang yang seperti apa Bapak Ibu? Orang tua. Raja, raja, apalagi orang yang berwibawa, monster, ya, yang paling bawah. Terus yang tengah-tengah, nada saya pakai sekarang. Narasi biasanya digunakan untuk narasi. Yang paling tinggi, biasanya paling tinggi dipakai buat anak-anak, wanita, atau hewan-hewan yang kecil. Kita coba dari mana? Paling rendah, penambahan dari nada suara. Kita akan coba nada suara paling akan saya coba. Kita memerankan tokoh raja saja. Aku sudah tua. Aku rasa aku umurku sudah tidak lama lagi. Sampai sekarang aku belum memiliki keturunan. Bagaimana nasib terjadi? Raja melaksanakan melaksanakan sayembara. Masyarakat dikumpulkan di alun-alun kerajaan tanpa terkecuali seorang anak kecil yang hadir pada waktu itu. Raja mengadakan sayembara. Aku harus ikut. Siapa tahu aku menjadi keturunan dari raja. Oke, itu nada yang paling tinggi yang bisa kita pakai. Kita nggak usah banyak yang aneh-aneh dulu deh. Kita pakai yang ini dulu. Nada yang paling dasar adalah nada yang paling rendah. Contoh lagi, sekarang pengubahan nada. Di bagian warna suara adalah bagian produksi suara, bagian sini. Ada dari depan. Biasanya kalau misalnya kita mau, mulut dimonyong-monyongkan. Iya, kamu begini. Ini adalah produksi suara. Baru masuk ke bagian di bawah, lidah di bawah di gigi, terus mulut di bawah di depan pak. Jadi apa? Nadanya apa? Nada rendah ya. Saya pakai. Iya, anak kamu Jer. Itu sesuatu yang bisa kalian gunakan atau kita gunakan. Perubahannya cuma di lidah, ditaruh di bawah. Dan ini biasanya kita pakai untuk sesuatu atau bukan kita pakai. Kita bisa mencoba-coba setiap kali ada waktu kita coba. Terus bagian langit-langit. Kamu sudah berapa lama di sana tinggal? Kita mundurkan ke belakang. Iya, selama ini aku sudah lama tinggal bersama. Perubahan-perubahan seperti itu bisa kita lakukan. Adalah kalau saya bilang warna suara. Nah, masuk ke yang namanya dialek. Tempo, tempo anak-anak sama tempo orang dewasa. Atau dialeknya Jawa saya pakai sama dialeknya anak modern. Bapak dan anak. Cek. Cek satu. Anak bapak nih ngomong ke anak. Nak, bangun. Ih, Papa, aku masih ngantuk. Bangun. Pak, aku masih ngantuk. Ini baru jam berapa? Ini sudah pagi nak. Ayo bangun nak. Papa, udah bukan kenapa aku masih ngantuk. Oke, selesai. Nadanya
lebih cepat, sedangkan orang tua lebih lambat temponya. Itu bisa kita pakai dialeknya. Nah, atau penekanan bisa kita lakukan. Terus pemilihan kosakata itu juga sangat penting. Kalau misalnya raja ketemu rakyatnya, biasanya ada yang kita pakaikan kata-kata yang baku, kata-kata yang umum, atau kosakatanya kalau orang Jakarta gue elu, ya kalau kita ya apa adanya, ya kalau orang Batak ulun pian. Nah, sekarang kita pakai juga di raja. Raja itu adalah sosok yang berwibawa. Dia menggunakan kata kalau orang kisana, ya, terus beginda. Nah, itu biasanya kita pakai. Misalnya contoh coba saya akan memerankan tokoh salah satu cerita yang ada di Kabupaten Pasir, Pagora. Ada yang tahu Pagora? Pagora itu adalah cerita yang berasal dari Tanjung Aru. Saya akan contohkan. Ada tadi aku kata. Gak apa-apa. Itu ilmu bagus. Oke. Ya jadi bisa kita peragakan menjadi sosok raja. Ini ceritanya tentang Tanjung Aru, Pagora. Saya akan membawakan narasi, tapi merubah suasana narasinya menjadi lebih segar. Ya, oke. Mati. Gak apa-apa. Kan kita masuk ke benar masuk ke tapi gak usah. Waktu kita masih lumayan, ya. Oke. Kita mencoba untuk membuat narasi itu lebih menarik. Misalnya saya masuk cerita tentang bola. Di sebuah kawasan Tanjung Aru, hiduplah masyarakat Tanjung Aru yang bahagia, tentram, dan suasana yang bahagia. Tapi seketika suasana mencekam karena kehadiran sosok perompak atau badak, yaitu yang biasa dikenal dengan Daeng Sitapang atau disebut dengan Pagora. Oke, itu masuk ke narasi yang kita bawakan. Nah, tapi kalau kita masuk ke dalam faktor kerajaan penokohannya ini sudah berbeda. Misalnya saya menjadi seorang penasehat raja. Kalau kita memerankan raja, ini raja di depan kita datang mau laporan. Menurut ibu-ibu atau bapak, apa yang kita lakukan pertama sebagai bawahan raja? Sujud, hormat. Nah, itu yang mesti kita pahami. Dan karena anak nggak paham itu. Nah, karena memang ada sosok yang lebih kita anggap saja, berarti kita harus berubah bentuk kita. Contoh. Masuk. Ampun Baginda. Kami mendengar bahwa di perairan Tanjung Aru telah terjadi perampokan dan pembunuhan. Saya harap Baginda dapat menyelesaikan permasalahan ini. Ya, aku sudah tahu. Aku mendengar rakyatku yang berada di sana sangat resah. Dan aku tidak mau tahu hal ini harus ditindaklanjuti atau sebagainya. Ya, baik. Itu perubahan karakter suara atau gerak olah tubuh. Nah, kalau olah tubuh kita bahas sekarang agak panjang, waktunya pasti perlu lebih panjang lagi. Nah, saya lebih ke fokus ke teknik suara. Karena sudah bahas, kita akan langsung praktek. Kita ada game, ibu. Kita akan main game. Ya. Nah, sekarang saya kasih waktu 5 menit sebelum kita acak gamesnya, ya. Mencoba karakter suara ibu bapak sendiri. Caranya tadi, ambil dari rendah, ada serapan sedikit. Halo. Nada biasa nada kita. Ada paling tinggi nada anak. Ya, anak ke bawah sedikit. Nada saya ke bawah lagi nada orang tua. Ya, itu bisa kalian coba. Ibu coba. Nah, itu coba kita pakai 3, gak usah banyak-banyak dulu deh.
Karena kalau banyak-banyak agak ribet. Oke, sambil saya menyiapkan gamesnya, ibu mencoba sebelum saya tunjuk dengan apa yang diperintahkan. Ya. Minum dulu nggak apa-apa ibu. Tadi kelihatan 1, 2, 3, 4, 5, itu gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ibu mau nomor berapa? Nomor 7, oke. Nomor 7 berarti ini ya. Oke, kita buka. Bisa nomor 7 perintahnya adalah Suara raja. Suara raja. Oke, ya kita akan mencoba permainan itu. Dan saya minta di sini tidak ada lagi yang namanya malu. Buat jauh-jauh itu, hilangkan itu dari rasa pikiran kita sama kayak gini. Ya, saya sini ngomong ke orang-orang yang merasa dirinya tersakiti hingga ingin bunuh diri. Jadi saya mengatakan seperti ini, ya. Kamu seperti rasa malu itu sendiri, ya. Yang mau kamu bunuh itu adalah merasa di dalam diri kita. Tapi otak kita menyuruh diri kita. Coba saja orang yang bunuh diri, siapa yang bunuh diri misalnya lempar ke sungai, dia pasti pengen selamat kok dunia. Saya yakin. Tapi sudah nggak sanggup, orang sudah nggak bisa berenang. Jadi apa? Yang pengen dibunuh itu di dalam dirinya, bukan dirinya. Itulah namanya bukan setan. Sama halnya dengan malu. Malu cuma di dalam diri kita. Kita menyampaikan sesuatu itu udah malu lagi. Kita cuek aja. Emang siapa sih yang nonton? Kecuali di sini ada yang masih bujang, ada pacarnya di depan. Kan gitu, ya. Karena kalau orang yang contoh nih, orang yang jago nyanyi, saya yakin dia pede menyanyi. Coba orang yang pas-pasan nyanyi, ya, mau nyanyi, udah bingung. Ini nadanya lengkap, ini nadanya ke A, nanti ke B. Nah, itu bahaya. Dan satu lagi, yang saya tekankan ke anak-anak saya kalau belajar seni. Tapi saya tanya dulu nih, ini sama nggak kalau pikiran sama saya? Bakat itu butuh nggak? Bakat itu memang ada atau tidak? Ada. Ada setiap orang. Contoh, misalnya ibu yang lagi video saya, ibu bisa nari, bisa gambar bu, main musik, bisa semua ya. Jadi saya bingung. Saya tanya yang mungkin nggak bisa. Ibu aja deh. Ibu bisa nari bu? Yang nggak bisa nari mana? Mana? Yang nggak bisa nari? Ibu nggak bisa nari bu? Ibu nggak bisa nari. Berarti ibu tidak memiliki bakat untuk nari, betul? Betul. Tapi saat ini ibu belajar sama saya seminggu untuk nari bu. Bisa kan bu? Oke, belum selesai. Pada saat ini ibu di kelompok sini, saya mengajarkan tentang tari. Cuma salah orang yang tidak bisa menari. Saya ajak lagu seminggu sama saya belajar menari. Tapi saat besok seminggu ke depan, saya mengajak ibu ini untuk tampil di tempat lain. Yang di sana saya ajarkan seni rupa. Tapi ibu ini menari dengan luas. Kalau seminggu itu belajar. Menurut ibu ketika di sana orang-orang yang belajar seni rupa, anak-anak di sana akan menganggap ibu ini sebagai penari punya bakat. Apa? Bakat itu di pinter. Kalau sampai detik ini ada yang mengatakan bakat itu memang ada bawaan dari lain, mohon maaf, bukan saya menentang, tidak ibu. Benar ada, yaitu suara. Semua orang itu ada bakatnya masing-masing, tapi itu cuma berbeda. Tapi membedakan adalah yang pertama, kalau suara mau suaranya pas-pasan, tapi kalau dia telat tempo tetap enak didengar, betul? Mau suaranya bagus, katanya ada tapi temponya lepas semua, enak nggak didengar? Nggak enak, itu bedanya. Sama kayak gambar. Mengatakan nggak bisa gambar gara bakat gambar pak, salah. Bukan gara bakat, belum belajar. Kalau sudah belajar, contoh saja. Ibu saya ajarin gambar tawa hari ini.
Baru ibu contohin ke anak ibu. Ini anak gambar, ibu jago gambar, banyak banget gambar. Baru belajar kemarin kan. Ya kan gitu. Jadi kalau saya katakan bakat itu bisa kita buat dan bisa kita lakukan. Selalu berbicara takdir. Oh takdirku sudah begini. Ya kamu nyanyi ngomong bakat dirimu. Hal-hal seperti yang sepele yang bisa kita anggap bisa kita ubah, kenapa tidak? Kita manusia. Ini gitu. Ya. Oke, jadi ibu jangan malu. Kita akan coba permainan ini. Jadi saya minta berdiri. Siap? Kamu jangan. Saya dulu supaya lebih menarik. Oke. Dan ingat di sini kita sama-sama belajar. Jadi tidak ada yang saya menuntut ibu harus jadi pendongeng, ya. Tapi paling tidak tahu akan mendongeng. Oh bukti kita datang ke sini, betul sekali. Jadi harus kita tahu oh ini saya, oh ini maksudnya begini. Oke. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 saya kota dibanyakan kok. Nanti bingung. Nanti kalau ada suara tikus gimana? Bingung suara tikus. Suara semut gimana? Oke. Nah, ini ada 5. Saya akan ini ada absennya nggak sih? Ada diisi. Absennya biasanya angkat Ada dari isinya. absen. Nah, kan seru ya? Langsung coba berdiri. Ya, lakukan saja. Bedanya wanita adalah suara karakter suaranya tinggi banget, tinggi. Kalau biasanya kalau untuk suara cowok, pokoknya selalu tetap selalu. Kita coba di USA artikulasi. Tapi kalau jangan kan ibu, anak-anak ini kan kamu dulu. Langsung saya tahu dia takut, saya tahu. Tapi setelah dia pulang dari WC, saya suruh maju. Oke, saya ajak Bu ya. Saya nggak pilih kasih Bu, kecuali Bu bayar ke saya nggak panggil. Nggak bercanda itu. Oke. Namanya sedang pancet saya jalan. Ada nggak pendek? Ada yang gampang diucapkan. Saya cari yang gelarnya S2 dulu. Kan ibu. Saya ngambil jauh-jauh dulu ya. Yang paling jauh. Batu Sopang. Dwi Lestari SPDJ. Ibu dari mana Bu? Kopara. Kopara paling jauh. Jauh ya? Oh dekat, Kopara. Saya nggak tahu Kopara di mana Bu. Nanti undang saya ke sana. Oke, Kopara. Ibu silakan berdiri. Ibu mau nomor berapa Bu? Kamu lagi? Saya kasih 50.000. Enggak, emang siap enggak? Nomor 1 ya? Sudah siap Bu? Gak usah pakai mic, aman Bu? Aman, kalau dibesar kok. Jangan langsung dijawab Bu ya, saya kasih apa baru mulai. Jeng 3. Jeng berapa? Bukan. Ada dulu aja. Kita lihat. Suara anak kecil. Suara anak kecil. Oke, Ibu Lestari silakan contohnya itu ada dialognya. Bagaimana? Kita coba kita dengarkan sama-sama seperti apa Ibu memperayakan. Karena saya yakin setiap orang memiliki karakter suara yang beda-beda. Ambil nada dulu kan. Kalau penyanyi gitu. Oke, udah siap Bu? Oke, sama siap. Oke, yang lain
saya dulu kita dengarkan suara indahnya ibu. 3, 2, 1. Mulai. Oke, berarti coba. Oke, silakan ibu. Nah, itu salah satu ibu sudah bisa mendongeng loh. Serius, ibu sudah bisa seperti itu, sudah bisa dua karakter suara. Suara yang paling tinggi anak-anak atau suara ibu sendiri. Iya, sudah bisa kita mainkan itu. Jadi jangan bingung. Salah satu ya. Kalau tidak dimainkan ada nada-nadanya anak-anak atau dibuat sadar. Apa ya? Anak-anak karakter jajan, jatuh, ya. Dan itu bisa dimainkan. Jadi karakter anak, ibu, ya, yang ibu bawakan tadi Duduli udah benar satu karakter anak. Buat karakter anak yang lain dengan karakter yang berbeda. Kayak contoh tadi, ya, atau yang sok centil, ya. Kalau yang biasa kan, mama, aku mau jajan. Kalau yang begini, oke, nah, dibuat dua karakter yang berbeda. Dua suara apa? Itu bisa ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat kita tutup. Kita shuffle. Gak pengaruh, ya sebelumnya sudah berubah itu. Oke, kita coba. Ini yang paling dekat. Tafia Bunga Nurlaini. Mana? Mana ibu? Oh, ini di depan saya. Di depan. Beliau adalah dari AD 011. Oh iya, batu. Sofa. Jadi batu aja. Naik kamu sedikit. Hujan-hujan ya, perjuangan seorang guru itu tidak sebatas cuma di lembaran kertas. Oke, ibu mau beri nomor berapa? Nomor 3 baru tengah. Tengah ini biasanya sakit-sakitan. Kita coba. Siap ya, kita nomor tengah. Ya, kita buka pelit. Bahasa anak itu lagi, cuma ini ya berbeda versi dengan teater atau dialognya yang berbeda. Oke. Boleh ibu tambahkan narasinya. Ini cuma awalan, ya. Silakan berpikir untuk mengembangkan itu sendiri. Jadi bisa dirubah, bisa ditambahkan karena saya yakin manusia itu sebenarnya mengarah. Ya, oke. Silakan ibu berdiri. Ayo ibu. Ibu sendirian ya dari bersopan? Sendiri? Oke. Tapi kalau punya anak kan? Oh, ada nomor 2? Ada. Ada lagi? Bersopan? Nanti saya bersopan sebelah. Ya. Oke. Selesai kemarin baru bersopan. Ke mana aja? Ke sungai yang sungai Terik ya? Sungai Kandilu atau Sungai Terik? Saya bakar-bakar di sana. Bakar-bakar. Oke. Sungai. Iya. Oke. Suara anak kecil yang akan dikeluarkan oleh Ibu Tafia. Apakah itu Tafia? Ya. Oke, saya hitung sampai 3. Ibu coba. Bagus suaranya. Coba ngomong halo. Nah, itu suara ibu. Oke. Suara ibu ini kita lihat. 1, 2, 3. Oke, tangan dulu. Sebentar. Ini ubah ibu Tafia. Bu kalau nanti belum. Coba ke sana.
Nada yang paling tinggi yang bisa kita pakai. Oke, tepuk tangan sekali buat ibu dan bapak. Jangan dulu. Nah, oke. Nada yang dipakai ibu Tania, nada yang di atas nada dasar ibu Tania. Tapi sebenarnya bisa diolah dengan cara belajar. Gak akan mungkin sehari langsung jago ibu. Saya yakin itu. Tapi pulang dari sini sambil di jalan atau di motor sambil ngomong sendiri. Loh, ibu jangan salah. Saya di jalan ke sini ngomong sendiri loh, Bu. Sama si Ujang. Saya ngomong saya jawab juga. Gak apa-apa. Ya makanya karena kalau orang lihat mungkin kalau senang saya itu juga gila. Tapi orang gila itu orang sehat loh, Bu. Ya kan? Coba kenapa? Dia makan di bak sampah, pernah ada sakit jantung? Iya, tidak ada. Kenapa itu? Karena dia tidak pernah memikirkan Memikirkan sesuatu masalahnya yang dia. liar. Iya, dia mau dimanapun dia tetap santai. Tapi janganlah menjadi orang gila, tetap banyak masalah. Ya. Tapi jangan lari dari mana. Oke, itu luar biasa. Tadi besok waktu dan dua guru. Ini ada bapak-bapak. Saya ada teman. Oke. Enggak Pak, siapa namanya Pak? Pak Puji. Saya panggil Ustaz ya? Pak Puji dari mana Pak? Simpang Baik. Sebelum sudah? Oh berarti simpang paling terus. Oke. Sudah sampai ke logisnya. Oke. Dari sekolah mana Bapak? Oh, SDIP. SDIP itu apa? Oh, itu tidak. Oke. Di Simpang Baik, berarti logis ya? Luar biasa naik mobil lagi juga. Alhamdulillah. Oke, Bapak mau pilih nomor berapa? Ayo Pak. Nomor 2 berarti nih. Oke. Kita lihat pilihan dari bapaknya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pak, suara yang tadi lagi berarti masih bunyinya. Tapi kita lihat suara saya seperti ini, kalau suara bapaknya seperti apa? Dia tahu perbedaan karakter suaranya. Orang maju tidur. Berdiri Pak, berdiri. Berdiri Pak. Silakan bawa berdiri Bapak. Karena kan jarang nih kita nih. Karena di sini kan wanita semua. Saya ngomong aja di mana ngomong apa. Oke, siapa? 3. Ada yang paling tinggi ya? Yang konser. Bapak takut. Mau dicek dulu? Siap. Kita dengarkan. Yang lain saya lu. 1, 2, 3. Mama, aku boleh jadi ibu nggak sih? Oke, terima kasih Bapak. Oke. Nah, di sini Bapak Pak siapa Pak Puji menggunakan nada anak-anak dengan range nada yang masih sekitar 1 tingkat atau 2 tingkat seperti itu tadi. Yang merubah suara karakter supaya lebih jauh, ya tadi falsetnya. Itu nada yang kita pakai, makanya kita harus mencoba. Kita nggak akan tahu, mencoba-coba di mana nada kita yang ranks kita yang paling tinggi. Ya, oke. Oke, lanjut. Saya panggil. Ini sekolahan yang di mana anak saya kan. Saya nggak ada selain ibu. Ah, dia bilang saja.
Siapa ya dia? Yang paling muda. Ya, yang muda. Paling Yang S2. saya paling atas nih sudah apa sih? Boleh lihat. Oke, Ibu. Nomor berapa Ibu? Oke. Nomor berapa? Yakin nomor 1? Ini kayaknya monster. Ada tuh suara monster. Nomor berapa Bu? Nomor berapa? Nomor 1. Masa ya kaki lagi? Nomor yang 3. Oke. Silakan mulai ini berdiri. Kebetulan boleh ini anaknya belajar di rumah Bu ya. Belajar apa? Belajar sempuri. Sempuri tahu Ibu? Anaknya boleh ini ikut tingkat provinsi Bu ya. Bercerita menggunakan bahasa pasir. Dia di rumah gitu ya. Oke. Suara kalau cewek harusnya bisa. Ya. Ini sekarang anaknya nih. Oke, coba. 3, 2, 1. Oke, semangat ya. Oke, nah ternyata kita bisa dan mudah sekali menggunakannya. Tapi saya belum buat gundawan yang lain nih. Masalahnya di sini ada monster, ya, ada orang tua, ada nenek sihir. Ya. Sebentar. Dibuka lagi. Kita Tidak lihat. usah ditutup ya supaya tahu. Yang lain di sini apa sih? Masuk Sama. itu semua. Wah, suara raksasa. Kita lagi. Oke, kita klik dulu. Lalu kita kaca. Nah, semoga yang dapat ini suara yang unik. Oke, kita lanjutkan dari yang dalam. Saya belum mau ke Gunung Bunda ini. Gunung Rita Ita di Marna. Ya, saya pakai Ibu Rita. Ibu Rita pakai Ibu Rita dari SDN 009. Di WhatsApp-nya Bu? Lebih naik lagi. Naik lagi. Jauh dong Bu. Lebih dekat ke petangis. Lebih dekat itu. Petangis. Berarti lewat petangis atau lewat? Apa sih? Lewat jalan tambak. Oh, jalan tambak. Ibu kan jadi tambak. Oke. Nah, sudah berkeluarga tadi Bu? Ibu sudah berkeluarga tadi? Ah, berarti aman diantar. Diantar ke sana. Apa rumah di sana? Rumahnya di tetangga. Oh, berarti yang dari kemarin di sana ya? MCI kemarin di sana itu? Iya. Oke. Ibu Rita, pilih nomor berapa? 3. Ini Bu. Kamu yang lain? Coba yang lain. Kalau anak kecil kita rubah ya? Tantangan Bu, tantangan. Harus suka sama tantangan. Nomor 3 adalah
wanita. Kalau wanita itu biasanya rendam tapi dibaskan. Pakai di sini. Itu biasa. Kenapa hal wanita kita coba. Kita coba. Siap? 1. Kita dengarkan dulu Ibu Rifka yang lain saya urus dulu. 3, 2, 1. Sekarang giliranmu. Oke. Betul. Bisa dirubah menjadi lebih pelan, santai. Karena kalau yang salah satu kan besar, karakter yang dia tidak harus besar. Sekarang giliranmu. Jadi bisa juga lebih. Oke. Mata kita tutup ya. Mata yang lain. Mana tahu? Ada dari bidang kearifan. Nina, dia dari bidang kearifan. Dia bisa mendongeng. Ayo Bu, pilih yang mana? Pilih yang mana? 3, 1, 2. Ini yakin kotak yang merah ini paling susah. Ya ini oke. Kita langsung ke chat. Oh, suara kecil kan? Suara kecil. Ayo pilih lagi bertiga. Tadi nggak jadi, karena sudah bulan tadi. Ayo. Yang kanan berarti ini. Oke, kita buka. Mau saudara kakek atau nenek? Oke. Di sini kita akan coba. Tadi kan di balik tiang makan. Iya. Sekarang mencoba untuk menjadi yang terbaik. Dari kemudian sekarang silver biasanya tugas dalam darah kita dongeng. Kita bisa dongeng. Punya anak tuh? Punya. Nah, itu ini dari sini. Nanti malam udah pagi. Nak sini nak. Maaf dengan orang tidak. Kita coba. Oke, dari yang lain kecil. Silakan dicoba suara kakek atau nenek. Mau kakek atau nenek? Nenek. Oke. Aku sedang mencari ibu. Oke. Kalau tadi mau pelajari apa yang saya lakukan pasti bisa. Ya. Bismillah. Oke, kita dengarkan. Nenek mau bicara. Kita tahu. Siapa tadi namanya? Ayo nenek, Nina, nenek. Nina. Oke, ayo Nek. Kita coba, siap? Siap Bu. Oke, yang lain diam. Kita dengarkan karakter ini seperti apa sih? Tapi sebelumnya saya mau dengar suara Ibu Nina dulu. Halo. Oke, enaknya suaranya, suara Nina gimana? Udah buat enak. Siap. 1, 2, 3. Gimana cucuku ya? Oke. Kita dulu waktunya. Mudah-mudahan yang bisa mencoba. Karakter suara kakek dan nenek adalah suara yang paling susah. Kenapa? Pertama, dia
harus menggunakan warna suara yang berbeda, di nada yang rendah, dan menambahkan distorsi suara atau gelombang suara. Ya, karena ini yang membuat susah. Ya, tapi walaupun kita nggak ngomong seperti ini, kalau kita ngomong ya biasanya kan ya tadi itu kan, kalau tadi gini kan. Kalau kita mau mencontohkan dalam bentuk jelas kayak gimana begini? Ngomong biasa gimana? Cu, kamu di mana cu? Tapi kalau kita ngomong nggak mesti suara ini harus kayak tadi. Jauh-jauhku, di mana kamu? Ada nada, jadi kita nggak mesti harus nenek tahu begini. Ya, bisa kita ubah itu. Yang tahu cerita kita, yang mau bercerita kita, yang mau menceritakan kita. Kalau anak kita diceritakan dia masih bertanya, kita diam mama bisa cerita. Ya, oke. Kadang saya masih melakukan itu sampai sekarang untuk mendongeng buat anak. Tujuannya itu kan pas baca terbiasa. Ya, public speaking saya terbiasa. Inspirasi cerita saya makin baik. Kadang saya lagi berubah, dia minta saya harus ceritakan, tapi saya nggak punya referensi, saya nggak cicak. Suatu hari di sebuah gubuk tua hiduplah seekor cicak bersama lampu ya. Baca kita tuh, cicak dan lampu. Judulnya apa? Cicak itu menghilang saat lampu dimatikan. Begitu, udah selesai. Mana cerita yang saya angkat dan cerita yang saya buat ke anak saya sampai ke dia. Kenapa bisa hilang cicaknya? Karena tidak terlihat. Karena mati lampu. Gak usah buat referensi cerita yang orang cicaknya harus apa ya harus bikin. Gak usah. Menceritakan sesuatu itu kita yang membuat ceritanya. Dia mendengar kita bercerita dengan penampakan yang berbeda. Gue senang banget. Apalagi sama anak saya paling kecil. Kau sudah tahu. Ini boneka ini, ibu mau tahu. Ini mata yang ketiga kali yang dipakai. Mata yang lain sudah coba semua dipakai sama anak saya. Ya kan saya ada 3 boneka. Ini yang jarang saya bawa. Yang 2 boneka saya lupa taruh di mana ini. Yang lebih berat. Oke, nah ini tadi saya rasa suara kakek nenek sudah, suara raksasa sudah, suara anak kecil sudah. Dan itu semua saya harap nanti ini bisa dipraktekkan. Kalau cuma sebatas pelatihan di kumpul di sini selesai, udah selesai aja. Tapi sesuatu ini mesti dicoba. Saya yakin di rumah ibu, bapak pasti ingin mencoba sesuatu yang baru. Sesuatu entah di WC, kalau nyanyi di WC udah biasa, ya. Atau nyanyi di tempat tidur sampai itu udah biasa. Sekarang berbicara sambil buka pintu. Apa? Ya, atau sesuatu yang berbeda. Buat itu berbeda di lingkungan kita. Ingat, saya tekankan sekali lagi, jangan takut untuk mendongeng. Dan paling ingat, dongeng itu tidak mesti lama. Ya, sebentar tapi berkesan itu jauh lebih baik daripada lama tapi tidak ada kesannya. Ya, ingat, mendongeng itu sangat mudah. Ya, mendongeng itu bisa dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali. Terlebih kita adalah orang tua, guru, dan sekaligus sosok yang menjadi panutan. Ya, seperti yang orang bilang, guru itu dibunuh dan ditiru. Harus dilakukan. Jadi saya berharap dari materi yang hari ini saya bawakan bisa menjadi sumber ilmu yang baru. Karena kalau saya bahas lebih panjang, kita akan membahas yang namanya gestur, ya, yang namanya nanti bentuk, pemahaman bentuk dari olah tubuh, itu banyak. Tapi sekarang saya membahas teknik. Kalau terkait masalah teknik suara tadi bisa dicoba di rumah di depan cermin, bisa itu pakai lidah dinaikkan ke atas, ditarik ke belakang, ya, atau ditaruh di bawah gigi itu coba sendiri, atau coba pakai gigi, atau kita ngomong. Halo, aku sudah nyampe. Ini malah sakit banget gitu. Aduh. Ya, tanpa saya mengeluarkan itu bisa dicoba di rumah, bisa dilakukan di rumah. Nah, saya berharap hal ini bisa menjadi suasana baru di sekolah, di lingkungan kelas. Jadi anak-anak tidak bosan. Contoh deh, ibu masuk kelas aja.
Nah, kadang kita ibu, ya, kadang kalau kita orang dewasa ini pengen menjaga harga diri. Saya pun seperti itu. Sebelum saya masuk ke sini, kan wanita semua harus dengan harga diri. Progres mulai dulu. Tapi saya nggak bisa ibu. Nah, jadi anak-anak itu, anak-anak tersebut rasanya lupa. Ibu jawaban. Anak itu, tapi ketawa. Yakin saya ketawa. Kalau ibu bisa membuat anak-anak itu ketawa, ibu sudah berhasil memberikan sosok itu. Tapi kalau anak-anak tidak tertawa, dia juga, nah itu logiknya macam apa? Logiknya, siapa yang ngomong tadi? Ibu masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti, ibu siapa? Dia akan mencoba. Itu yang harus kita lakukan. Suasana rumah itu yang gak mesti harus mendongeng. Saat ibu menjelaskan pelajaran 4 tambah 4 sama dengan ayo. Hal semudah itu dan hal yang diyakinkan dia. Kalau kita malu, ya karena tadi Apa pas mau selesai itu. Jadi karena kalau kita malu, yang tadi dibilang diketawain, saya juga begitu dulu. Saat saya pertama kali mendongeng, yang saya lakukan bingung mau ngapain. Apa yang mau saya lakukan? Apalagi kalau sudah anak-anak dan sudah mendongeng, sana kemari, lari sana kemari. Saya cuma lanjutin cerita dengan muka yang tebal. Tapi sekarang nggak bisa. Saya harus menarik suasana dan menyesuaikan waktu saya mendongeng. Sama halnya merubah suasana. Saya harus bisa merubah suasana anak-anak tersebut dengan nyanyian, dengan ajakan, tebak-tebakan, dan games yang saya berikan ada hadiahnya, walaupun cuma sebatas 1 buah pensil. Itu berkesan buat mereka. Itu yang saya lakukan. Bahkan di SMP pun saya masih memberikan itu. Bukan berarti saya banyak uang atau tidak, tapi penghargaan tidak seperti itu. Bukan hanya dari omongan, dari beberapa bisa untuk mensupport dia. Jangan kita kasih HP, kalau kasih HP itu pahala mungkin. Lalu kita kasih pensil, buku 1 lembar, atau tanda tangan kita. Oke. Semoga ilmu yang bermanfaat hari ini dapat berkahnya buat ibu semua. Ibu menjadi bu idaman bagi anak-anaknya. Bukan orang tuanya. Bukan, Bu ya. Semoga kita dapat ketemu lagi di jalan. Bisa juga sama orang tua biar orang tuanya nanti adukan adik baik anak-anaknya kan menyalurkan kepada saya perhatikan jadwalnya dulu. Semoga kita bertemu lagi dengan ekor-ekor selanjutnya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.